Ada banyak teman-teman para petani hidroponik yang mungkin sangat perhatian terhadap pH air nutrisi yang sering turun naik ya. Jadi memang ketika kita bertani hidroponik, kondisi pH air nutrisi itu bisa berubah-ubah. Padahal setiap tanaman itu memiliki kadar pH tertentu sesuai dengan jenis tanaman. Misalkan sawi pakcoy pH-nya itu 6,5 sampai 7. Jadi kalau misalkan pH-nya lebih tinggi dari itu, maka bisa bermasalah pada tanaman hidroponik yang kita tanam. Namun apakah kita perlu dalam memperhatikan pH ini, kita perlu memakai pH down, pH up gitu ya? Atau seperti apa? Mungkin teman-teman di sini banyak yang berbeda pendapat. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Kebun Hidroponik. Di video kali ini saya hanya ingin ikut berkomentar mengenai pH tanaman hidroponik. Apakah ketika pH naik perlu diturunkan, atau ketika pH turun tidak sesuai dengan pH yang direkomendasikan untuk tanaman hidroponik kita, perlu memakai pH up atau pH down, atau seperti apa? Kita saksikan bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat datang para hidroponiker, teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Ini tanaman hidroponik pakcoy saya, usia saat ini 27 HST. Jadi sebentar lagi panen, rencana panen usia 30 atau 35. Biasanya usia 35 masih cukup renyah loh. Oke. Di tanaman hidroponik salah satunya kita harus memperhatikan pH benar gitu ya. pH. Namun apakah ketika kita mengukur pH tanaman hidroponik, kemudian pH-nya tidak sesuai dengan pH yang diinginkan, misalkan terlalu tinggi atau terlalu rendah, apakah perlu menggunakan alat bantu untuk menaikkan pH atau menurunkan pH? Oke, untuk saya pribadi, dari awal saya mengenal bertani hidroponik, saya tidak pernah menggunakan atau mengukur atau memperhatikan pH gitu ya. Yang saya miliki cuman ini TDS meter dan SC meter, ini saja gitu ya. Selama saya mengenal hidroponik, ini yang saya miliki. Saya tidak punya pH meter gitu ya untuk mengukur pH. Tapi apakah pH diperhatikan? Ya sebenarnya seperti ini. Jadi memang pH itu akan turun naik. Juga ppm gitu ya, ppm nutrisi juga akan turun naik. Kapan turun naiknya? Biasanya ppm ataupun pH akan mengalami naik ketika suhu di air nutrisi meningkat. Kapan itu? Biasanya di siang hari. Jadi jangan heran ketika teman-teman mengukur air nutrisi di siang hari ketika terik matahari sedang panas-panasnya, maka teman-teman akan melihat perbedaan ppm atau pH pada air nutrisi teman-teman gitu ya. Mungkin di pagi hari 1000 gitu ya. Ketika siang hari ppm-nya bisa naik menjadi 1300 atau 1500. Atau mungkin saja di pagi hari pH normal, namun ketika siang hari diukur pH berubah menjadi meningkat. Itu normal teman-teman. Jadi pH dan ppm itu akan mengalami perubahan ketika si suhu air nutrisi naik. Nah, memang harus dijaga keduanya dan harus dalam keadaan target yang sesuai dengan tanaman yang kita tanam seiring usia tanaman. ppm-nya harus sesuai, pH-nya juga harus sesuai, jangan lebih ataupun jangan kurang, karena akan mempengaruhi tanaman hidroponik kita. Nah, saya pribadi untuk pH itu tidak pernah mengutak-atik, tidak pernah memonitor pH. Tapi kenapa bisa tetap tumbuh gitu ya? Nah, ini
karena saya punya pendapat bahwa pH itu bisa tetap normal apabila si air nutrisinya itu suhunya kita jaga jangan sampai naik. Jadi untuk menjaga kadar pH dari air nutrisi, maka upaya kita adalah menjaga si suhu air nutrisinya jangan sering naik gitu ya, jangan sampai naik apalagi terlalu panas gitu ya. Karena biasanya 30 derajat saja itu sudah bisa membuat tanaman hidroponik kita layu. Nah, untuk mengontrol pH, jadi tidak perlu menggunakan pH down, pH up gitu ya. Ya mungkin berbeda pendapat dengan teman-teman para petani hidroponik yang berpengalaman yang ada di Indonesia. Tapi untuk saya pribadi, saya punya pendapat sendiri bahwa untuk mengontrol pH cukup kita menjaga si air nutrisi jangan sampai naik. Nah ini seperti ini bisa naik air nutrisinya. Kenapa? Karena terkena sinar matahari. Nah ini harus dihindari. Mungkin nanti saya akan tutup karena ternyata setelah diamati beberapa hari ini si air nutrisinya terkena sinar matahari. Ini jelek teman-teman ya. Jadi ingat, cukup kita menjaga bagaimana caranya agar si air nutrisi tetap suhunya itu normal, tidak naik ya. Nah bagaimana caranya? Memang ada beberapa cara. Nah ini biasanya saya ketika tanaman hidroponik terlalu panas gitu ya, seperti musim kemarau, maka saya biasanya akan tutup di bagian atasnya dengan daun pisang gitu ya, daun pisang yang sudah tua. Biasanya saya tutup agar si tanaman tidak terlalu mendapatkan panas berlebih gitu ya. Itu prinsip saya gitu ya. Jadi ketika si tanaman hidroponik kita mendapatkan panas yang terlalu tinggi gitu ya, seperti musim kemarau gitu ya, maka saya biasanya di siang hari saya untuk sementara ditutup pakai daun pisang gitu ya, daun pisang seperti ini. Jadi daun pisang yang sudah tua beberapa, agar tidak terkena panas berlebih. Atau teman-teman bisa menggunakan paranet gitu ya, namun tidak permanen gitu ya. Jadi ketika paranet digunakan atau penutup di bagian atas digunakan ketika si tanaman hidroponik terlalu panas. Gunanya untuk menghindari agar si suhu air nutrisi tidak naik terlalu tinggi gitu ya. Kalau naik terlalu tinggi biasanya dampaknya untuk tanaman hidroponik kita akan jelek gitu ya. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan adalah ini tandon, agar si suhu tidak mudah naik. Ini si tandon sebaiknya kalau memang misalkan memungkinkan untuk ditanam, silahkan ditanam di dalam tanah gitu ya. Atau ditutup dengan penutup yang dapat melindungi dari sinar matahari, baik bagian sampingnya atau bagian atasnya. Ini nanti akan saya tutup karena ternyata terkena sinar matahari, dan ini akan berdampak, suhunya akan naik dan akan membuat si tanaman layu ya. Itu yang kedua. Jadi si suhu nutrisi bisa kita jaga dengan menanam tandon air nutrisi atau menyimpan si tandon air nutrisi di tempat yang sejuk ya. Yang ketiga, barangkali untuk menjaga agar si air nutrisi tidak naik adalah dengan menggunakan es gitu ya, es batu. Nah caranya gimana? Jadi es batu itu masih tetap dalam bungkusnya, itu kita masukkan ke dalam tandon. Jadi terutama ini bisa di siang hari. Jadi jangan dibuka es batunya, tapi harus dalam keadaan masih di dalam bungkusnya gitu ya. Bisa kita masukkan ketika suhu sedang panas-panasnya. Itu juga akan membantu meredakan suhu air nutrisi. Dan yang berikutnya yang mungkin bisa menjaga kestabilan air nutrisi hidroponik kita adalah jangan lupa ketika teman-teman ingin menambahkan air nutrisi, ya teman-teman harus ukur air nutrisinya itu di pagi hari. Kenapa harus di pagi hari? Karena pagi hari itu suhu sedang dingin dan biasanya si air nutrisi ppm dan pH-nya dalam keadaan normal. Jadi harus di pagi hari ukur berapa ukuran ppm-nya. Nanti ketika menambahkan air nutrisi,
untuk apabila kurang itu sebaiknya dilakukan di siang hari dengan nilai ppm yang diinginkan gitu ya. Itu juga dengan menambahkan bisa menjaga si air nutrisi tetap dingin gitu ya. Ya itu saja barangkali tentang menjaga air nutrisi hidroponik kita agar ppm dan pH-nya tetap normal sehingga bisa berdampak baik untuk tanaman hidroponik yang kita tanam. Jadi kalau saya pribadi ya tidak ada istilah menambah dengan pH up atau pH down gitu ya air nutrisinya. Tapi caranya yaitu dengan menjaga si suhu air nutrisi tetap dingin. Dapat dipastikan tanaman hidroponik teman-teman akan tumbuh berkembang dengan baik gitu ya. Saya dari awal sekali lagi dari awal mengenal hidroponik tidak pernah mengotak-atik pH dalam air nutrisi. Jadi cukup itu saja, menambah ppm, menurunkan ppm, menjaga air nutrisi tetap dingin suhunya gitu ya, dan jangan sampai terlalu berlebihan nilai ppm-nya. Itu sudah cukup untuk tumbuh kembang tanaman hidroponik yang kita tanam. Ya, alhasil ya mudah-mudahan tanaman hidroponik kita tumbuh subur dan mendapatkan hasil panen yang memuaskan gitu ya. Ini 27 HST. Ya mudah-mudahan di usia 35 ini sudah siap panen. Saya dari Garut, terima kasih. Salam hijau, salam hidroponik.